Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi nama baik dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, dua guru asal Luwu dipecat karena diputus bersalah oleh Mahkamah Agung. Presiden Prabowo menandatangani surat rehabilitasi nama baik dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal. Surat ini ditandatangani begitu Presiden mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma usai lawatan ke Australia. Sebelumnya, Mahkamah Agung memutuskan Abdul Muiz dan Rasnal bersalah karena pungutan dana Rp20.000 per bulan kepada orang tua murid SMAN 1 Luwu Utara. Padahal dana ini digunakan untuk menggaji 10 guru honorer di SMAN 1 Luwu Utara. November 2025, masa guru mendatangi gedung DPRD Luwu Utara setelah putusan pemberhentian terhadap dua guru asal Luwu Utara yakni Abdul Muiz dan Rasnal. Abdul Muiz dan Rasnal menerima surat keputusan pemberhentian sebagai ASN sebagai buntut dugaan pungutan dana Komite Nasional. Keduanya mengusulkan ke komite sekolah agar orang tua murid memberikan sumbangan sukarela sebesar Rp20.000 per siswa untuk membantu 10 guru honorer yang tidak menerima gaji kala itu. Usul itu sendiri sudah disetujui oleh orang tua murid. Namun hal ini tak menghentikan proses hukum yang berjalan. Hingga belakangan, kedua guru kemudian dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Vonisnya itu lepas. Yang mana itu lepas itu beda dengan bebas. Kalau bebas itu terbukti tidak berbuat. Ini terbukti berbuat tapi tidak bermakna pidana. Ya, itu lepas. Dikasasi apa? Dikasasi itu dituduh dipersalahkan menerima gratifikasi. Ya, yang mana itu gratifikasi di situ karena ada insentif pada tugas-tugas tambahan, wali kelas, pengelola lab, wakasek. Berarti saat itu kita dituntut korupsi. Dan itu tidak pernah muncul di persidangan sebelumnya itu. Tak hanya ke DPRD, aspirasi dua guru Luwu juga sampai ke Presiden Prabowo Subianto. Harapan agar nama keduanya dibersihkan akhirnya terkabulkan. Kamis dini hari, Presiden menandatangani surat rehabilitasi untuk Abdul Muiz dan Rasnal. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang, rehabilitasi ini untuk mengembalikan nama baik kedua guru. Kami selama 1 minggu terakhir berkoordinasi minta petunjuk kepada Pak Presiden dan yang mengambil keputusan mengatakan sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada dua orang guru dari SMA 1 Luwu Utara. Harapan ini dapat mengembalikan nama baik apapun yang sudah terjadi. Sementara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Gerindra bilang, rehabilitasi dua guru asal Luwu merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang mengikuti perkara hukum keduanya. Aspirasi dari masyarakat yang beredar di media sosial dan juga kemudian Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal ini diantar ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini, dan kemudian dari teman-teman DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tadi datang mengantarkan ke DPR RI dan kami terima, dan malam ini setelah koordinasi dengan Mensesnek kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden, dan alhamdulillah tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi kepada kedua guru ini. Dengan terbitnya surat rehabilitasi untuk Abdul Muiz dan Rasnal, pemerintah secara resmi mengembalikan nama baik, kehormatan, dan seluruh hak profesional keduanya. Tim Liputan Kompas TV.
Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Juhandani Raharjo Puro, menurunkan Propam dan Wasidik Direktorat Kriminal Khusus untuk menelusuri penanganan perkara 2 guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Rasnal dan Abdul Muiz dalam kasus dugaan pungutan liar. Kasus kemudian menjadi polemik pemecatan 2 guru dan akhirnya direhabilitasi Presiden Prabowo Subianto. 2 guru itu dipecat setelah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung atas dugaan pungutan dana sebesar Rp20.000 dari orang tua siswa untuk membantu 10 guru honorer yang belum menerima gaji. Kedua guru itu dilaporkan oleh LSM. Kami sudah berkoordinasi dengan Divpropam Polri, kemudian Baris Krim Polri dalam hari ini Biro Wasidik untuk kita mendapatkan asistensi sejauh mana penanganan yang dulu pada tahun 2002 ini dilaksanakan, apakah ada hal-hal yang melanggar norma ataupun etika yang dilaksanakan oleh penyidik. Soal pemberian rehabilitasi 2 guru asal Luwu oleh Presiden Prabowo, kita akan berbincang dengan tenaga ahli utama bidang pendidikan KSP, Tri Santoso. Pak Tri, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Pak Tri, setelah tadi malam dapat rehabilitasi dari Presiden, artinya sekarang prosesnya apalagi sampai kedua guru itu nantinya bisa mengajar kembali? Jadi pasca tadi malam ya, mendapatkan rehabilitasi dari Pak Presiden, ya ini saya mau menekankan dulu bahwa Pak Presiden ini tidak tone deaf gitu ya, tidak buta dan tidak tuli. Pemerintahan ini mendengarkan aspirasi dari masyarakat gitu ya, mendengarkan aduan baik dari medsos maupun yang langsung gitu ya. Kemudian ditindaklanjuti Pak Presiden pulang dari lawatan di luar negeri, kemudian menandatangani dini hari tadi untuk rehabilitasi Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal. Tentu langkah-langkah yang berikutnya adalah peninjauan administrasi yang kemarin dinyatakan beliau mendapatkan sanksi itu, kemudian dapat rehabilitasi, sekarang sedang dicek prosesnya dan masih berproses di teman-teman BKN, nanti ditindaklanjuti di teman-teman di provinsi, di Pak Gubernur, di BKD, Badan Kepegawaian Daerah, untuk selanjutnya nanti beliau dapat aktif kembali sebagaimana status sebelumnya sebagai guru. Pak Tri, tapi sebenarnya apa pesan yang ingin ditekankan oleh Presiden dengan pemberian rehabilitasi ini? Pesan dari Pak Presiden itu yang pertama, bahwa guru ini kan adalah pahlawan kita bersama ya. Apalagi momentum ini masih November gitu ya. Momentum Hari Pahlawan, guru ini sebagai pahlawan tanda jasa itu harus dihargai, dihormati, kemudian mendapatkan perlakuan yang baik gitu ya. Artinya Pak Presiden sudah cukup peduli terhadap isu kesejahteraan guru dan juga terkait dengan kasus ini memberikan perhatian yang lebih sampai yang saya jelaskan tadi, baru pulang dari lawatan luar negeri sudah pulangnya memberikan rehabilitasi hak kepada beliau. Tapi apa saja yang jadi pertimbangan dari Presiden sampai rehabilitasi itu ditandatangani? Yang menjadi pertimbangan yang pertama adalah ya tadi isu kesejahteraan, isu beliau ini sebagai guru yang sudah mengabdi puluhan tahun gitu ya. Kalau nggak ada guru, nggak ada yang bisa jadi seperti kita, nggak ada yang bisa jadi menteri, presiden dan lain sebagainya. Ini adalah wujud penghargaan beliau kepada guru gitu ya, yang selama ini mungkin belum cukup kesejahteraannya gitu ya. Kita Pak Presiden di dalam PHTC-nya, program hasil terbaiknya cepat, selalu ada di beberapa poin untuk meningkatkan kesejahteraan guru, menghargai guru, kemudian memperlakukan dengan baik gitu. Oke. Terima kasih banyak. Tapi Pak Tri, ini juga mau menegaskan lagi artinya, apakah ini akan menjadi pelajaran dan akan ada kebijakan lanjutan menindaklanjuti arti kesejahteraan guru honorer di daerah? Ya, ini menjadi pembelajaran bersama ya. Yang pasti tadi dari Polda juga sudah mengecek, Pak Kapolda meminta mengecek prosedur yang ada, apakah ada hal-hal penyidik melawan sudah keluar dari ketentuan gitu ya. Yang kedua, tentu pemerintah ini juga sedang mengecek Pertek BKN yang merekomendasikan ini, kemudian di dalam regulasi-regulasi ASN
Ini juga sedang dicek secara bersama. Dan ini momentum ini pas, pemerintah ini sedang menyiapkan revisi Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, yang nanti gabungan antara berbagai undang-undang atau regulasi guru dan dosen, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Ada inisiatif dari pemerintah untuk sentralisasi guru supaya guru ini lebih sejahtera, lebih tidak terkait beban politik di daerah dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih tenaga ahli utama bidang pendidikan KSP Pak Tri Santoso sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu Pak Tri.